Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan masuk ke interlude yang cukup menguras mental saya dalam pengerjaannya, yaitu interlude Flambau. Interlude ini bisa di-skip aja sebenarnya, bahkan dihapus juga gak apa-apa. Cuma berhubung bukan saya developer gamenya, jadi mau gak mau mesti saya kerjakan demi para pengikut story PGR biar gak bingung. Ya udah tanpa sayur asem basah, jadi kita masuk aja langsung ke story. Apalah Bang Amalm ini? Dah lah Meng, lu tinggal nonton aja. Udah cukup satu interlude ini aja bikin gua pusing. Interlude Flambau, pertunjukan yang hebat. Orang sering bingung saat diminta membuat satu permintaan. Apakah memilih kekuatan, uang, atau hal lain, yang akhirnya menyusun ribuan keinginan untuk memilih yang paling penting. Meski hanya pertanyaan biasa tanpa janji, manusia tetap meluangkan waktu memikirkannya, berjaga-jaga jika suatu saat bertemu jin. Tapi itu bukanlah hal sia-sia, karena jika kita tak tahu apa yang paling berharga, bagaimana kita bisa mengejarnya? Dan jika tidak mengejarnya, apakah kita benar-benar hidup? Sedangkan dia, tentu saja ia punya keinginan, dan jika ada yang mau mendengar, ia tak akan ragu membagikannya. Namun situasi sekarang jauh berbeda. Suara pejalan kaki dan pedagang memenuhi udara di bawah terik matahari, sementara kerumunan bergegas mencari teduh. Di kejauhan, arus mobil padat di antara gedung pencakar langit. Bagi Roland, pemandangan ini kini tergantikan oleh gang sempit seperti sarang tikus, membuat pikirannya terasa sesak. Roland terpojok di gang gelap dengan pistol gangster menempel di pelipisnya. Sang gangster mengejeknya sebagai ksatria yang bodoh karena ikut campur urusan mereka, bersiap menghabisinya. Namun Sheriff Mandhasti muncul, terengah-engah tapi tetap tenang, menegosiasikan pembebasan Roland. Meski terlihat percaya diri, Mandhasti nyaris tumbang setelah gangster pergi. Roland masih gemetar, lalu memperlihatkan USB berisi data penting yang berhasil ia amankan meski nyawanya terancam. Mandhasti memuji keberaniannya, namun menegaskan hidup Roland sama berharganya dengan misi mereka. Mereka saling memberi hormat dan berpisah. Mandhasti membawa USB ke markas, sementara Roland kembali ke kantor polisi, bertekad melanjutkan perjuangan mereka demi impian bersama. Sinar matahari menyilaukan Roland hingga ia menyipitkan mata, berpindah ke tempat teduh. Jalanan yang sebelumnya ramai kini sepi, tapi ia tetap tenang, bersandar di dinding sambil bermain dengan kaleng semprotan, saat suara di perangkat berkata, "Cat." Roland membuka celah di dinding, memperlihatkan sebuah ruangan besar di baliknya. Di dalam ruangan besar penuh layar holo dan staf sibuk, para kru membahas masalah set dan simulator lingkungan untuk menjaga kesinambungan adegan. Roland berjalan melewati kerumunan, disapa ramah oleh gangster yang sebelumnya mengancamnya. Ternyata mereka semua hanya aktor dalam sebuah produksi besar. Roland menerima instruksi sutradara untuk segera syuting iklan baru tanpa persiapan tambahan. Saat kru kamera bersiap, Roland menenangkan diri, lalu bersiap memimpin pengambilan gambar dengan senyum percaya diri. Roland tampil di depan kamera dengan pidato promosi penuh semangat. Ia mengajak penonton menyaksikan reality show, The Mandhasti Real Park, yang menampilkan kehidupan Mandhasti dari bayi hingga menjadi sheriff penegak keadilan, tanpa efek khusus atau rekayasa. Semuanya nyata dan disiarkan langsung. Roland menyebut dirinya sebagai ksatria yang rela berkorban demi impian mereka. Ia menutup dengan pengumuman sponsor, Rococo Inc., yang menawarkan diskon layanan streaming serta hadiah kopi premium bagi peserta. Setelah pengambilan selesai, kru memuji Roland atas aktingnya yang sempurna. Ia merespons santai, membahas peringkat acara yang naik serta ide untuk adegan berikutnya. Neferti, si pemeran gangster, memperingatkan soal frame baru yang sedang disiapkan, agar pemeran utama tidak curiga bahwa hidupnya hanyalah sebuah studio. Mereka juga membahas penempatan produk dan iklan yang ramai akhir-akhir ini. Saat panggilan hologram dari penonton setia bernama Joy muncul, Neferti mengambil alih interaksi menggunakan avatar virtual Roland, sementara Roland bersiap untuk pekerjaan berikutnya. Setelah pekerjaannya selesai, Roland pamit pada kru dan keluar dari bengkel.
ia berencana memanfaatkan waktu istirahatnya selama 5 jam 38 menit untuk menelepon adik laki-lakinya yang suka mengganggu. Di jalan sepi, ia bertemu seorang lelaki tua yang ternyata adalah mechanoid penjaga sekaligus pengatur jadwal. Mechanoid itu memberi izin istirahat dan mengingatkan waktu persiapan pertunjukan berikutnya. Rowland menanggapinya santai, menyadari bahwa bahkan penjaga pintu itu hanyalah bagian dari sistem studio. Rowland merebahkan diri di sofa, lelah serta kesal dengan naskah terbaru yang menurutnya merusak karakter Mandhasti. Ia mencoba menelepon adiknya, tapi panggilannya terus gagal. Sambil menunggu ia memeriksa data media sosial The Mandhasti Real Park melalui terminal. Setelah menembus firewall serta sistem sensor, ia menemukan debat panas di kalangan penonton. Ada yang memuji acara itu sebagai seni, ada pula yang mengecamnya sebagai pelanggaran HAM. Rowland sinis melihat semua kepedulian itu, menyadari bahwa hidup Mandhasti hanyalah naskah yang dikendalikan studio. Saat panggilan kembali gagal, Rowland menarik napas dalam-dalam, berdiri, lalu bersiap mencoba lagi dengan senyum paksa. Rowland akhirnya berhasil tersambung ke adiknya setelah beberapa percobaan. Dengan nada santai namun penuh rindu, ia bercanda, menanyakan kabar keluarga, makanan enak, hingga anjing keluarga yang sebenarnya tidak ada. Percakapan beralih menjadi lebih serius saat Rowland membahas pekerjaannya. Sebuah reality show yang tampak nyata namun sepenuhnya naskah dan tipuan. Ia mengungkapkan betapa rapuhnya realitas itu, serta keinginannya untuk segera pulang jika semuanya runtuh. Rowland merindukan keluarganya, teman-temannya, bahkan momen kecil seperti makan bersama dan konser aneh ayahnya. Ia mengakui bahwa meski terjebak di dunia palsu, impian satu-satunya yang membuatnya merasa hidup adalah kembali ke rumah. Saat timer berbunyi, percakapan terputus, meninggalkan Rowland dalam keheningan dan rasa kantuk. Saat Rowland hendak memutuskan komunikasi, tiba-tiba wajah adiknya, Rolmo, muncul di layar. Rolmo dengan penuh semangat menyapa, mengatakan betapa ia dan keluarga merindukan Rowland. Ia menceritakan bagaimana keluarga mereka begitu bangga, bahkan rumah dipenuhi merchandise Rowland dari reality show, hingga teman-teman lama ikut mendapatkannya. Sementara itu, Rolmo curhat tentang hidupnya, kehabisan uang karena membeli game dan merchandise, serta keinginannya menjaga citra publik di sekolah karena status kakaknya. Rowland tertawa hangat, terhibur oleh kepolosan adiknya, dan berjanji akan membantu sedikit keuangan Rolmo. Namun percakapan mereka terpotong ketika terminal mengingatkan Rowland untuk segera tidur demi persiapan pertunjukan berikutnya. Setelah berbicara dengan Rolmo, Rowland menutup panggilan dan sejenak menyembunyikan wajahnya. Menenangkan diri agar ekspresinya kembali normal, ia merenung dengan senyum getir, merasa lega sekaligus takut kehilangan momen kehangatan dari keluarganya. Untuk mengalihkan pikirannya, ia kembali membaca komentar media sosial tentang dirinya dan Mandhasti. Penuh pujian, kekhawatiran, dan rasa kagum yang sebagian besar tidak tahu bahwa semua hanyalah naskah. Ia sengaja membentuk citra Rowland di layar berbeda dari dirinya yang asli, agar suatu hari bisa hidup damai bersama keluarga tanpa terbebani peran itu. Lelah, Rowland akhirnya menutup terminal, meringkuk di sofa, dan tertidur, menghargai sisa jam istirahatnya sebelum kembali ke dunia palsu yang menuntutnya esok hari. Saat Rowland tertidur lelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara bising mesin dan benturan keras. Pintu kamarnya didobrak, dan Neferti berteriak panik, memberitahu bahwa ada kode 9, darurat. Mandhasti mulai curiga, nekat mengendarai mobil dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencari tahu kebenaran. Rowland menemui Mandhasti di pusat penahanan, kecewa melihat sheriff itu ditahan atas banyak dakwaan serius. Rowland bingung dan cemas atas tindakan Mandhasti. Sementara Mandhasti curiga hidupnya selama ini hanyalah sebuah pertunjukan yang diatur, terutama setelah melihat Kay di bawah mechanoid raksasa. Rowland yang hancur mendengar hal itu, menggenggam tangan Mandhasti melalui pagar untuk meyakinkannya bahwa semua yang ia rasakan adalah nyata. Mandhasti akhirnya tersadar, berjanji untuk berpegang pada orang-orang yang masih hidup. Rowland pun berjanji akan membantunya keluar dari masalah ini, sebelum pergi dengan air mata yang masih tersisa di wajahnya. Setelah meninggalkan pusat penahanan, Rowland menyeka air matanya dan masuk ke ruangan pribadi untuk menghubungi tim kamera. Mereka memastikan situasi Mandhasti sudah terkendali sesuai naskah darurat, dan Rowland memuji kerja tim sambil menyesali keteledoran yang membuat Mandhasti melihat karakter yang seharusnya sudah mati. Ia menyarankan pertemuan ulang dengan kru baru untuk mencegah kesalahan serupa.
Setelah menutup komunikasi, Rowland kelelahan karena hampir 20 jam tanpa tidur. Meski begitu, ia memaksa diri untuk meninjau rekaman kejadian sebelumnya. Demi mencegah Mandhasti bertindak aneh lagi, saat menonton, Rowland merenung tentang perannya sebagai asisten setia Mandhasti. Nama Rowland yang dulu miliknya kini perlahan berubah jadi persona panggung yang tidak lagi ia kenali sepenuhnya. Rasa kantuk semakin berat, dan meski ia memesan kaleng espresso dari mesin minuman, tangannya terasa berat untuk meraihnya. Rowland setengah sadar, hanya bergumam lemah saat mencoba bertahan melawan kantuk yang mulai menguasai tubuhnya. Rowland yang kelelahan akhirnya tertidur di kursinya sebelum sempat meneguk minuman berkafein. Kalengnya terjatuh, isinya menetes ke lantai sambil memantulkan bayangan layar holo yang masih memutar adegan. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dengan tubuh menggigil kedinginan, sadar dirinya sempat pingsan. Rowland melihat ke layar yang masih menampilkan adegan dirinya dan Mandhasti bertarung mati-matian. Tepat saat itu, suara teredam dari komunikasi darurat menggema, kata-kata yang tak jelas, hanya darurat dan kabel yang bisa dia tangkap. Rowland mencoba merespon, menyuruh terminal mencari posisi Mandhasti, namun komunikasi terputus. Saat layar holo perlahan padam, Rowland tertegun, dalam gelap ia melihat bayangan wajah yang dikenalnya. Mandhasti, berdiri di latar belakang, ia terkejut kenapa dia di sini. Mandhasti muncul, Rowland terkejut lalu bertanya kenapa dia ada di sana. Namun Mandhasti bilang ia percaya pada Rowland, itulah alasan ia kabur untuk mencarinya. Namun Mandhasti mulai mengakui sesuatu, ia melihat KAI. Ia bercerita saat sedang patroli di Fifth Avenue beberapa hari lalu, tiba-tiba muncul dorongan aneh untuk melompat dari atap gedung 7. Meski sakit ia melihat pemandangan yang membuatnya terkejut. Fifth Avenue yang tadinya ramai mendadak kosong. Lalu orang-orang asing muncul entah dari mana, berterima kasih padanya karena menjaga perdamaian, sebelum mereka menghilang dan keramaian kembali seperti semula. Sejak saat itu ia merasa dunia ini aneh, seperti ada sesuatu yang tidak wajar di baliknya. Ia juga menceritakan saat di pusat penahanan. Setelah Rowland pergi, Omi muncul dan mencoba membujuknya. Kejadian yang terlalu kebetulan, seolah ada sesuatu disengaja mendorong ke arah tertentu. Ia mulai menyadari ada yang salah, apalagi saat mengikuti jejak kaki Rowland yang bercampur dengan semprotan medis. Sepanjang perjalanan, banyak orang berusaha menghentikannya, tapi mereka tidak benar-benar melukai, hanya seperti mencoba menghalangi. Mandhasti mendekat sambil memegang bahu Rowland dengan tatapan penuh keyakinan. Ia meyakinkan bahwa ia mempercayainya. Jika Rowland sedang dipaksa terlibat dalam dunia palsu ini, ia bisa mengaku, Mandhasti ingin mereka melarikan diri bersama. Rowland hanya terdiam, pikirannya berpacu mencari alasan untuk menenangkan Mandhasti tanpa merusak narasi yang ada. Ia menghela napas dan memerintahkan kamera untuk mati, meminta memulai pemutaran file bernama Kenangan. Rowland meletakkan tangan pada tongkat di pinggangnya, menekan tombol lalu dengan cepat menusuk perut Mandhasti. Mandhasti berteriak kesakitan sebelum tubuhnya berkedut dan jatuh tak bergerak. Rowland berjongkok mengangkat kepalanya yang terbentur, memperlihatkan komponen mekanoid di dalamnya. Menemukan chip memori, begitu chip berhasil diambil, tubuh Rowland mendadak gemetar hebat seolah tersengat. Saat Rowland masih gemetaran, Neferti datang dengan tim perawata. Rowland menyerahkan chip memori, menginstruksi untuk menghapus data Mandhasti, sambil mengakui kesalahan pada protokol keamanan yang terlalu longgar hingga Mandhasti bisa menyerang. Ia hendak pergi ke ruang tunggu, tapi Neferti menahannya dengan tangan di bahu hingga Rowland jatuh berlutut. Neferti menenangkan serta mengingatkannya pada pertama kali ia mengalami hal serupa. Ia menyemangatinya untuk terus profesional demi pertunjukan mereka yang harus berjalan sampai akhir. Setelah itu, Neferti mempersiapkan ruang bawah tanah untuk Rowland beristirahat. Rowland dengan senyum lelah, ia baik-baik saja. Sementara Rowland pergi, Neferti mulai memperbaiki Mandhasti. Mata kaca mechanoid itu terbuka lebar. Rowland merasa seperti Mandhasti masih menatapnya. Rowland teringat beberapa kejadian di masa lalu saat pertama kali menyelamatkan Mandhasti. Dengan penuh semangat Mandhasti menyebutnya ksatria. Meski ragu, Rowland akhirnya menerima, dan berjanji akan menjadi ksatrianya. Juga saat Mandhasti yang terluka lega melihat Rowland masih hidup, meski sempat meragukan dunia di sekitarnya, ia menepis pikirannya sendiri dan kembali memanggil Rowland. Dan saat mengetahui kebenaran, Mandhasti tetap memohon agar Rowland jujur dan pergi bersamanya, meninggalkan dunia palsu yang telah memerangkap mereka. Di ruang bawah tanah yang sunyi,
Rowland mantah berulang kali, ia merenung, menyadari semua yang terjadi hanyalah kebohongan. Studio raksasa, para mekanoid dengan memori yang terus diatur ulang, dan akting yang dianggap reaksi tulus demi tontonan. Setiap kali adegan gagal, kru cukup menulis ulang memori pemeran utama dan mendorong mereka melanjutkan. Ia menyeka mulut, lalu jatuh ke tempat tidur, tapi tetap tak bisa tidur. Mengenang Mandhasti yang pernah memanggilnya ksatria. Setiap rebot Mandhasti menghapus semua rasa percaya dan kecewa. Sementara luka-luka di lengan Rowland, baik asli maupun riasan, menjadi saksi bahwa ia tidak pernah bisa melupakan. Ia mengiris sedikit kulitnya, memastikan darah yang keluar masih manusiawi, tapi ia hanya merasa seperti badut, tersenyum palsu di balik hidung merah, menipu semua orang termasuk dirinya sendiri. Rowland melihat ke cermin, mendapati dirinya yang lain tersenyum santai, menggoyangkan tongkat EMP sambil mengejek. Sosok itu mengingatkan Rowland pada semua kebohongan, tentang siaran langsung, tentang Mandhasti, tentang dunia yang mereka tampilkan. Ia berkata semua ini hanyalah sandiwara untuk memenuhi keinginan penonton, dan selama mereka terhibur, kebohongan itu dianggap nyata. Ia menyuruh Rowland bertahan demi mimpinya, keluarganya, dan kehidupan yang ia impikan setelah semua ini berakhir. Rowland tersenyum pahit, lalu jatuh ke tempat tidur, tongkat EMP terlepas dari genggaman. Namun di balik semua perannya, Rowland menyadari ia telah berbohong pada penonton, Mandhasti, Neferti, bahkan dirinya sendiri. Dengan suara lirih, ia mengaku rindu keluarganya, berharap bisa lepas dari kepalsuan ini. Rowland melamun hingga Mandhasti membuyarkannya. Mengingatkan bahwa mereka harus fokus pada alamat di dokumen, Rowland meminta maaf, berusaha menenangkan Mandhasti. Sambil bersandar di tembok, Mandhasti menawarkan Rowland waktu istirahat setelah misi, khawatir dengan perubahan sikapnya belakangan ini. Rowland terkejut dengan perhatian tulus itu, namun kegugupannya muncul saat melihat tongkat EMP di tangannya. Alat yang kemarin ia gunakan untuk membuat Mandhasti pingsan. Tak ingin dicurigai, Rowland buru-buru mencari alasan dan pergi, meninggalkan Mandhasti tanpa sempat menjawab. Tak jauh dari sana, Rowland bertemu Neferti yang menyadari ia keluar dari naskah. Rowland beralasan lupa beberapa dialog dan meminta waktu 8 menit untuk mengulang naskahnya, menyuruh Neferti mengulur adegan investigasi dengan bantuan kru tambahan. Setelah Neferti pergi, Rowland bersembunyi, meringkuk di tanah. Ia bergumam cemas mengingatkan diri untuk tetap tenang jika Mandhasti kambuh lagi, siap menggunakan EMP jika terpaksa, namun ia segera menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua sudah diantisipasi. Naskah sudah diubah, figuran disaring, dan ia punya rencana cadangan. Ia memaksa dirinya percaya, mengulang bahwa ia seorang profesional yang harus mengendalikan diri kali ini. Rasa kantuk dan kecemasan menyerang Rowland yang sudah overdosis kafein. Ia mencubit sarafnya untuk tetap terjaga, berjuang melawan kantuk agar tidak tertidur di tengah pertunjukan. Untuk mengalihkan pikiran, ia membuka terminal dan mengecek data, terkejut melihat aktivitas harian melonjak hingga lebih dari 10 juta %. Seolah-olah alien pun ikut menonton acara mereka. Ia kemudian berdiri di bawah sinar matahari, menyadari betapa kota tua di sekitarnya sebenarnya hanyalah set modern penuh kamera tersembunyi. Separuh hidupnya telah dihabiskan di kota palsu ini demi tujuan yang ia kejar, hidup tenang bersama keluarga di masa depan. Tiba-tiba, suara Neferti memanggil, menyadarkan Rowland lalu buru-buru meninjau naskah. Ia harus membimbing Mandhasti agar meragukan dunia ini, merebut pisau plastik dari tangan Mandhasti, lalu menyayat pergelangan tangannya sendiri untuk menyadarkannya. Itu semua hanya adegan, dengan darah buatan dari lapisan khusus di pisau. Rowland menenangkan diri, mengingat bahwa setelah adegan ini karakternya akan dirawat di rumah sakit karena trauma, memberinya waktu istirahat. Saat ia bersiap di posisi, sosok-sosok compang-camping muncul dari arah Mandhasti. Mekanoid dengan mata menyala merah berlari ke arahnya, membuat Rowland terkejut. Saat Rowland berusaha menenangkan para mekanoid yang tiba-tiba menyerang, sebuah kunci Inggris melayang ke arahnya dengan kecepatan mematikan. Ia menghindar dan berlindung sambil berteriak meminta bantuan sutradara melalui lubang suara, namun hanya mendapat suara statis. Ketika melihat keluar, ia mengenali salah satu mekanoid tua, bot punch-in penjaga pintu kamarnya, yang kini menyerangnya dengan mata merah menyala. Rowland menyadari para mekanoid lain juga bertingkah aneh, seolah menjadi zombie. Mengetahui situasinya tak terkendali dan kru tak merespon,
ia memutuskan kabur menuju area kerja terdekat di sektor H7M. Dalam pelarian, benda-benda tajam terus menghujani belakangnya, namun ia berhasil lolos. Rowland berpikir untuk menyelamatkan Mandhasti terlebih dahulu, tak ingin memukulnya lagi dengan tongkat EMP jika keadaan memburuk. Saat menemukan Mandhasti, ia segera menggenggam tangannya dan berkata dengan tegas namun lembut bahwa ia akan melindunginya, seperti seorang ksatria sejati. Mereka pun berlari bersama untuk mencari tempat aman. Namun tiba-tiba, ketika Mandhasti mengangkat pisaunya, pandangan Rowland berubah merah, menandakan sesuatu yang buruk terjadi. Rowland terkejut saat melihat pewarna merah membasahi jaketnya, padahal ia tak merasa terluka. Seharusnya naskah mengarahkannya untuk membawa Mandhasti ke tempat aman, lalu merebut pisau dan menggunakannya sendiri. Namun kini, Mandhasti justru menatapnya dengan mata merah kejam, tak lagi seperti akting biasa. Rowland menyadari semua kamera di sektor M1L mati, membuatnya panik. Ia memanggil Neferti, penulis skenario, dan sutradara, tapi tak ada jawaban. Kru yang biasanya ada pun menghilang. Saat Mandhasti mendekat dengan tatapan mengancam, kamera-kamera tersembunyi di sekitarnya menyala merah, memenuhi area dengan cahaya menyeramkan. Mandhasti menyerang lagi dengan belati. Rowland menangkis, lalu terpaksa mengaktifkan tongkat EMP dan memukulnya dengan kekuatan penuh, hingga Mandhasti tumbang. Napasnya terengah-engah saat ia melihat lampu merah semakin banyak di sekelilingnya. Tanpa pilihan lain, ia berlari ke arah dengan cahaya merah paling sedikit, kepalanya dipenuhi kebingungan. Apakah semua ini bagian dari naskah, atau sesuatu yang benar-benar salah telah terjadi? Berusaha mencari jalan dan melarikan diri, kebanyakan Yaping jadi bego, dia gak tahu apa yang terjadi. Namun sekarang dia mencari jalan dan mencari direktur. Rowland berhasil melarikan diri ke ruang konferensi yang sudah lama tak terpakai. Sambil terengah-engah ia mencoba menenangkan diri meski tongkat EMP-nya patah. Ia menduga ada peretas atau virus yang membuat mekanoid menyerang manusia. Lalu mencoba mencari cara memutus koneksi ke taman. Sayangnya, semua jalur komunikasi darurat, telepon, saluran keselamatan, walkie-talkie, telah rusak. Saat hampir putus asa, ia menemukan terminal komunikasi tersembunyi di balik topeng badut. Menyadari risikonya membocorkan kebenaran ke publik, ia tetap memutuskan menghubungi salah satu penonton demi keselamatan semua orang. Seorang wanita muncul di layar holo, terkejut dan histeris melihat Rowland menghubunginya secara langsung. Rowland dengan singkat memohon bantuan, meminta penonton itu memanggil polisi. Wanita itu, yang ternyata sudah menyadari krisis melalui rekaman kamera, berjanji akan melakukannya. Rowland akhirnya bisa bernapas lega. Sadar bahwa semua kejadian tadi terekam otomatis sebagai bagian acara, ia berterima kasih dalam hati pada penulis skenario. Dengan tekad baru, ia yakin polisi akan segera datang untuk mengakhiri kekacauan, menyelamatkan semua orang dan memperbaiki Mandhasti. Saat Rowland meminta bantuan penonton pertama, wanita itu justru mengejutkannya dengan respon acuh tak acuh. Ia mengaku sudah tahu tentang krisis yang terjadi, menyebut acara ini membosankan, penuh plot hole, akting berlebihan, dan penempatan produk yang dipaksakan. Ia bahkan menganggap kekacauan ini sebagai setup untuk spin-off pasca apokaliptik yang lebih menarik. Sebelum Rowland sempat membalas, wanita itu menutup panggilan. Menyadari harapannya pada penonton terlalu tinggi, Rowland mendesah dan kembali mencoba menghubungi kontak lain. Namun hasilnya nihil, ada yang tidak terhubung, ada yang sibuk, dan jumlah penonton aktif ternyata sangat sedikit. Saat hampir menyerah, ia melihat satu kontak acak dengan kode aneh muncul dan terhubung. Terkejut, Rowland bersiap memikirkan cara agar permintaannya lebih meyakinkan. Bahkan mempertimbangkan untuk berpura-pura menangis agar penonton itu segera memanggil polisi. Namun, saat wajah orang itu muncul di layar holo, Rowland membeku, tidak bisa berkata apapun. Rowland terkejut saat wajah Rolmo muncul di layar, tapi segera sadar bahwa itu hanya simulasi AI dengan mode kepribadian Rococo. Ia memerintahkan Rolmo untuk memanggil polisi, namun AI hanya merespon dengan prosedur default untuk memperkuat ketergantungannya pada taman. Saat AI mulai berbicara seperti Rolmo, suaranya tergagap, data error muncul, dan akhirnya sistem gagal total. Frustasi, Rowland memukul panel hingga wajah Rolmo di layar berubah menjadi deretan kode acak sebelum menghilang. Ia tertawa getir, menyadari betapa selama ini ia menganggap AI itu sebagai saudara sungguhan. Namun ia memaksa diri fokus, meyakinkan diri bahwa bertahan hidup lebih penting daripada memikirkan manipulasi taman. Dengan sisa tekadnya, Rowland mencoba rencana lain.
masuk ke akun resmi taman lewat media sosial untuk meminta bantuan. Ia berhasil mengubah rute jaringan dan membuat koneksi, tapi mendapati situs webnya tidak ada. Rowland mulai curiga, apakah situs web itu juga hanya bagian dari simulasi AI? Bahkan domain yang ia peroleh dari Rolmo tampaknya fiktif. Rowland mencoba mengakses situs resmi Rococo Entertainment untuk mencari bantuan. Saat terhubung program malah memutar iklan 30 detik untuk acara bernama Camp Aktor Hologram. Di layar holo suara berat yang familiar terdengar. Ternyata itu Neferti, namun kali ini ia tampil dengan ekspresi ceria yang asing bagi Rowland. Dalam iklan tersebut Neferti menjelaskan bahwa semua mekanoid hanyalah boneka yang mengikuti pemrograman. Sedangkan nyata yang dimaksud adalah Rowland sendiri, mengungkap bahwa acara Hologram Aktor S-Camp adalah acara realitas besar di mana Rowland menjadi satu-satunya protagonis manusia, hidup di bawah sorotan kamera sejak kecil hingga dewasa, mahakarya. Zaman ini, Rowland hanya bisa terdiam, menyadari bahwa seluruh hidupnya selama ini adalah bagian dari sebuah acara realitas raksasa. Walah, sinetron di balik sinetron, gua yang nonton aja sekarang ketipu. Rowland yang terguncang akhirnya sadar penuh setelah melihat iklan, yang memperlihatkan bahwa seluruh hidupnya hanyalah sebuah reality show. Saat mencoba mencari kontrak kerjanya di sistem, ia menemukan dokumen yang mengonfirmasi bahwa dirinya satu-satunya manusia di taman itu, sedangkan semua orang lain, termasuk keluarga, sahabat, dan rekan kerja, adalah AI atau mekanoid. Tiba-tiba, para mekanoid yang matanya bersinar merah menerobos masuk. Di antara mereka ada sosok-sosok yang dulu dekat dengannya. Neferti, Omi, penulis skenario, semuanya sekarang hanya cangkang mekanik dengan senjata tajam. Rowland tertawa pahit, mengejek kenyataan palsu yang ia jalani, lalu dengan sikap ksatria ia bersiap menghadapi mereka. Namun, sebelum mereka menyerangnya, Mandhasti muncul, tubuhnya rusak dengan bagian mekanis yang terlihat. Meski hanya program, ia tetap bertindak layaknya raja dan melindungi Rowland. Mandhasti memberi instruksi dengan suara patah-patah. Tugas utamanya adalah melindungi Rowland, memintanya untuk segera lari. Tersadar, Rowland memilih mundur. Ia menjatuhkan rak penuh properti untuk menghalangi para mekanoid dan berlari menuju pintu keluar lainnya, meninggalkan Mandhasti yang berdiri menghadang serangan untuknya. Rowland berlari tanpa arah, hanya digerakkan oleh naluri untuk bertahan hidup meski tubuhnya hampir runtuh. Kakinya dipenuhi rasa panas akibat kelelahan, napasnya berat, saat otaknya mulai jernih di tengah rasa sakit. Potongan kontrak yang ia baca sebelumnya terlintas kembali, tentang keluarganya yang tidak boleh menghubungi, tentang peran mereka dalam pelatihan AI tiruan untuk produk bernama Rowland. Ia menyadari pahitnya kebenaran. Ayah, ibu, bahkan Rolmo yang ia rindukan hanyalah hologram dan suara sintetis. Keluarga sungguhannya mungkin sedang duduk santai di rumah, menonton hidupnya sebagai hiburan. Apakah mereka puas? Apakah mereka tertawa? Pikir Rowland, diiringi tawa getir yang meledak tanpa kendali. Akhirnya, tubuhnya menyerah. Kakinya goyah, ia tersandung dan terjatuh ke tanah, terlalu lelah untuk bangkit lagi. Di belakangnya, suara-suara logam mechanoid yang mendekat membuat udara terasa semakin berat. Rowland hanya bisa terengah-engah, menunggu apa yang akan datang. Rowland terbangun dalam kegelapan total yang kemudian berubah menjadi benturan hitam putih, hingga memudar menjadi abu-abu. Di sana, dua sosok dokter berbincang tentang dirinya. Mereka menyebut Rowland sebagai salah satu pengungsi yang dipilih secara acak untuk menjadi subjek uji, menyebut masa lalunya di dunia palsu sebagai hiburan asli bagi orang-orang yang membayar untuk menonton anak-anak seperti dirinya. Kini, dengan dunia yang dilanda virus, mereka memutuskan menjadikannya konstruk demi memberi harapan palsu pada masyarakat. Saat salah satu sosok mendekat, Rowland merasakan pukulan bertubi-tubi di dadanya. Dia refleks mendorongnya, menyadari bahwa lawannya adalah mekanoid bermata merah. Mekanoid itu bangkit dan menyerangnya lagi, tapi tubuh Rowland bereaksi cepat. Ia menghancurkan inti musuh dengan pukulan brutal, gerakannya terasa naluriah dan mematikan. Namun, di tengah pertarungan, ia mendengar tepuk tangan dan suara familiar mengejeknya. Rowland menatap lengannya yang retak, melihat cairan biru muda mengalir keluar. Ia pun menyadari kenyataan pahit. Dirinya telah menjadi salah satu mekanoid. Sosok yang mengejeknya, wujud lain dari dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa Rowland dulu adalah aktor di taman hiburan yang hancur karena virus. Ia kemudian diselamatkan dan diubah menjadi prajurit konstruksi yang bertarung melawan virus Punishing,
hidup dengan identitas baru sebagai alat propaganda. Dan kini ia terjebak dalam kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Rowland hanya bisa menahan diri, bergulat dengan rasa sakit fisik dan mental akan kebenaran yang terbuka di hadapannya. Rowland perlahan siuman di tengah gelapnya main tubuh mekanisnya terasa berat. Sendi-sendi seperti berkarat. Modul rasa sakit menjadi yang pertama pulih, membuatnya tersiksa saat rasa nyeri menjalar dari tengkorak ke seluruh tubuh. Ia mundur, bersandar pada besi tua, berjuang menahan teriakan. Saat modul visual aktif, ia melihat sekelompok mekanoid dengan mata merah menghancurkan tumpukan logam. Suara ratapan samar terdengar dari bawah mereka. Rowland menyadari dirinya berada di tempat pembuangan besi tua. Ia mengenang masa lalu sebagai konstruk, prajurit yang bertarung demi bumi setelah menjadi pahlawan hasil propaganda. Tapi bencana datang. Mekanoid besar yang terkorupsi oleh virus punishing menghancurkan pertahanan dan membantai para ilmuwan serta prajurit. Rowland sendiri kabur bersama tentara, tapi hanya menarik perhatian lebih banyak mekanoid. Ia selamat karena berpura-pura mati. Sekarang, dia hanya aktor yang tersisa tanpa panggung, berpegang pada harapan hidup seadanya. Tiba-tiba, suara ratapan terdengar jelas. Para konstruk lain menjerit kesakitan, beberapa memohon modul pendengaran mereka dimatikan karena kebisingan. Rowland tersenyum pahit, mengingat dirinya pernah melalui fase itu, meski tak pernah punya teman yang harus dibunuh demi bertahan hidup seperti mereka. Dia bahkan sempat berhayal membuat remix dari jeritan-jeritan itu menjadi album musik, Rowland and His Friends Among the Scrap Heap. Tapi rasa sakit tubuhnya membuatnya tak bisa bergerak, apalagi menolong mereka. Di tengah keterpurukan, rasa sakitnya mendadak mereda seiring resonansi aneh dari jeritan para konstruk. Atau mungkin virus punishing telah membuatnya mati rasa. Cahaya putih menyinari pandangannya, diikuti kemunculan mekanoid raksasa rusak dengan senyum lebar. Mantan robot publisitas yang kini terdistorsi menjadi algojo. Mekanoid itu mendekat sambil berulang kali berkata, "Wujudkan keinginanmu. Bergabunglah dengan kami." Rowland hanya tertawa getir. Ia pasrah, merentangkan tubuh seperti menyerahkan diri pada eksekusi. Namun kata, keinginan, yang diucapkan sang mekanoid memicu sesuatu dalam dirinya. Ia mengepalkan tinju tanpa sadar, memikirkan tentang keinginan. Rowland merenung tentang apa yang akan ia minta jika diberi satu permintaan. Namun, ia sadar dirinya tak punya keinginan lagi. Dulu, ia hidup mengejar tujuan sebagai aktor, berbohong demi masa depan damai bersama keluarga. Saat menjadi konstruk, ia mencoba menjadikan perdamaian dunia sebagai tujuan barunya. Tapi semua itu hancur oleh punishing virus. Kini, Rowland merasa hidupnya, baik sebagai manusia maupun konstruk, hanyalah kebohongan. Ia memilih menyerah, membiarkan dirinya membusuk di tempat pembuangan. Saat tinju besar mekanoid mendekat, kenangan Mandhasti memenuhi pikirannya. Ia mendengar suara menyebutnya, pembohong. Dan dengan lemah ia berkata, "Aku tidak setuju. Bukan itu alasannya." Rowland tiba-tiba merasakan sentakan di kepalan tangannya, membuka mata lalu dengan cepat mengayunkan lengannya ke depan, tepat sebelum tinju raksasa mekanoid menghantamnya. Ia duduk dan menancapkan pukulannya ke tubuh lawan dengan kekuatan luar biasa. Tinju mekanoid itu terhenti di udara sebelum jatuh karena inersia. Terengah-engah, Rowland menghindari tinju yang jatuh dan menarik keluar sebuah tiang logam yang terhubung ke inti besar penuh kabel kusut. Inti dari Corrupted, ia sadar sejak awal. Posisi inti terlihat jelas dari sudut tertentu saat mekanoid mendekat. Rowland hanya perlu berpura-pura pasrah hingga cukup dekat untuk mencabutnya dengan cepat. Setelah melemparkan inti ke tanah, ia memaksa dirinya berdiri, mencoba memahami keadaan sekitar. Ratapan para konstruk masih terdengar. Namun kini diredam oleh sesuatu. Saat menoleh, matanya tertumbuk pada sesuatu yang mencolok. Rambut putih panjang yang diikat menjadi dua, melayang di antara tumpukan logam rongsokan. Cahayanya yang dingin bagaikan sinar matahari buatan, membuat Rowland tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok itu di tengah kegelapan. Yah, karena gak ada tujuan, jadi Rowland mengikuti sosok putih itu yang kita sudah tahu. Hingga Luna menyadari dan bertanya kenapa dia mengikutinya. Dan interlude Flambau selesai, interlude yang membuat saya jengkel dalam pengerjaannya, karena story ini terlalu banyak yapping guys. Jadi lumayan menguras otak saya dalam membuat rangkumannya. Walau memang jalan ceritanya bagus tapi tetap buat saya pribadi kesel banget dalam membacanya.
Karena dulu saya pribadi sebelum jadi pembuat story, interlude satu ini saya skip karena malas baca alurnya yang kebanyakan yapping. Tapi ya alhamdulillah akhirnya selesai juga demi para pengikut story PGR. Ya udah kalau gitu saya berterima kasih pada para sikikan yang sudah mampir dan nonton sampai akhir. Sampai bertemu di chapter 16. Salam online sikikan.